Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini udah ada HP yang udah kelihatan di sini. Dan di sini udah kelihatan ada Poco, ada Redmi Note 11, dan kalau misalnya dilihat ini produknya dari Xiaomi semua. Dan kali ini saya bakal ngasih tahu tentang daftar harga Xiaomi di bulan Juni 2022. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke semua HP ini, buat harga dan detail spesifikasinya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, yang pertama di sini ada Redmi 10A yang kemarin udah diupdate ya. Ya bisa dibilang ini adalah HP baru yang iklannya di mana-mana, bisa dibilang kayak gitu ya. Buat Redmi 10A ini dia punya layar 6,5 inch IPS LCD, dan juga buat chipsetnya sendiri dia udah pakai MediaTek Helio G25 yang bisa dibilang G25 ini udah cocok buat gaming ya. Tapi kalau misalnya pakai G25 ini gaming ringan dan juga yang bukan buat kompetitif dan lain-lainnya. Buat kamera sendiri, ini kamera sendiri ada di 13 megapiksel buat main kameranya, sementara buat kamera selfie-nya sendiri ini ada di 5 megapiksel. Buat baterainya ini udah gede banget, dapat di 5000 mAh dengan chargingnya sendiri dapat di 10 watt kalau nggak salah. Buat harganya sendiri dapat di 1,499 juta di varian 3/32 GB. Sementara buat di varian 3/64 GB ini dapat di harga 1,599 juta aja. Buat desainnya ini udah catchy dan juga harganya 1 jutaan, tapi nggak kerasa 1 jutaan. Buat desain dari jauhnya ya. Cuma sisanya gimana menurut kalian buat HP Redmi 10A ini? Nah, selanjutnya di sini ada Redmi 10C yang bisa dibilang ini udah kita unboxing juga, dan beberapa udah kita komparasiin nama HP-HP yang di harga 2-3 jutaan. Ya, buat layar sendiri ini dapat di 6,7 inch IPS LCD. Jadi buat layar sendiri ini udah bisa dibilang gede banget ya. Udah lebar dan enak banget buat nonton atau streaming. Buat chipsetnya sendiri ini dapat di Snapdragon 680, di mana Snapdragon 680 ini biasanya dipakai di harga 3 jutaan ya buat HP di merek lain. Nah, di sini buat kameranya sendiri, walaupun di sini kelihatannya ada 4 lubang, tapi sebenarnya di sini cuma pakai dual kamera. Kamera utamanya sendiri ini dapat di 50 megapiksel. Udah bisa dibilang gede dan juga udah cukup banget nih buat kaum hawa yang suka hobi foto-foto. Dan juga buat selfie-nya sendiri ini dapat di 5 megapiksel ya. Buat baterainya sendiri ini dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya sendiri dapat di 18 watt. Harganya sendiri ini bisa dibilang murah ya. Harganya sendiri ada di 1,899 juta aja dengan varian di 4/64 GB. Sementara kalau misalkan mau naik di 4/128 GB ini dibanderol di harga 2,099 juta aja. Jadi ya worth it lah buat harga HP segini, dan juga udah dapat Snapdragon 680. Jadi oke lah buat HP Redmi 10C ini. Gimana menurut kalian? Nah, selanjutnya di sini ada Redmi Note 11, dimana ini bisa dibilang keluaran terbaru ya buat HP di Redmi Note 11 ini, dan desainnya ini udah enak banget, udah kece. Ya, ini saya sendiri juga suka sama desain dari Redmi Note 11. Buat layarnya sendiri ini dapat di 6,4 inch dan juga udah pakai layar AMOLED, dan ini udah support di 90 Hz. Buat chipsetnya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 680 4G juga. Sementara buat kamera sendiri di sini benar-benar dapat di quad kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel. Baterainya sendiri ini dapat di 5000 mAh dan juga fast charge-nya sendiri ada di 33 watt. Buat harganya sendiri di varian 4/128 GB dia dibanderol di harga 2,599 juta aja. Buat varian tertingginya di 6/128 GB nya dia dibanderol di harga 2,899 juta. Gimana menurut kalian buat Redmi Note 11 ini? Nah, selanjutnya di sini yang udah saya singgung di awal, ini ada Redmi Note 11 Pro. Ya, di sini saya cuma bisa nampilin di kotaknya aja ya. Cuma buat informasi lebih lanjutnya, buat layar sendiri dapat di 6,67 inch Super AMOLED, dan juga ini udah 120 Hz. Dan buat sertifikasinya sendiri udah dapat di IP53 yang dimana udah anti air dan juga anti debu. Sementara buat chipsetnya sendiri dia pakai MediaTek Helio G96. Buat kamera sendiri dia dapat di quad kamera sama kayak di yang sebelumnya, yaitu Redmi Note 11 dengan, tapi di sini buat kamera utamanya di sini ada di 108 megapiksel. Buat kamera selfie-nya sendiri ini ada di 16 megapiksel.
Buat baterai sendiri ini udah gede, udah dapat di 5000 mAh, dan juga buat chargingnya ini dapat di 67 watt. Gimana buat HP Redmi Note 11 Pro ini? Nah, buat harganya sendiri ini dibanderol di harga 3,599 juta di varian 6 ber-128 GB. Gimana? Tertarik nggak buat HP Redmi Note 11 ini yang Pro? Nah, selanjutnya di sini ada barangnya udah kelihatan sendiri. Di sini ada Poco M4 Pro yang bisa dibilang ini buat produk baru juga ya, beberapa minggu yang lalu gitu update. Ya, tapi yang jelas buat layar sendiri dapat di 6,43 inch AMOLED dan juga ini udah 90 Hz. Sementara buat chipsetnya sendiri dia pakai MediaTek Helio G96. Buat kamera sendiri dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 64 megapiksel. Sementara buat kamera selfie-nya sendiri dia pakai di 16 megapiksel. Buat baterainya sendiri dia dapat di 5000 mAh dengan fast charge di 33 watt. Buat harganya sendiri di varian 6 per 128 GB ini dibanderol di harga 2,999 juta aja. Gimana menurut kalian Poco M4 Pro ini? Nah, HP selanjutnya di sini ada Xiaomi Mi 11T. Buat layarnya sendiri dia dapat di 6,67 inch dan juga dia udah dapat di layar AMOLED dan juga udah support 120 Hz. Buat chipsetnya sendiri dia pakai chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra yang dimana ini harusnya udah kenceng banget ya. Buat kameranya sendiri di sini dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel. Selfie kamera sendiri ini dapat di 16 megapiksel. Buat baterainya sendiri dapat di 5000 mAh dengan hypercharge 67 watt. Yang dimana ini udah kenceng banget buat charge-nya. Buat harganya sendiri ini nggak usah ditanya, harganya di varian 8 per 256 dapat di harga 5,999 juta aja. Worth it. Jadi oke buat HP Xiaomi Mi 11T ini. Nah, dan selanjutnya di sini ada Poco X3 GT yang desainnya bisa dibilang sama kayak Redmi 10A ya, tapi ini ada rasa tekstur yang namanya gerenjel-gerenjel gitu ya, nggak bisa dijelasin. Tapi yang jelas buat Poco X3 GT ini dia dapat di 6,6 inch dan juga IPS LCD, dan ini udah support 120 Hz. Dan yang jelas ini udah full SD Plus juga ya. Sementara buat chipsetnya sendiri buat Poco X3 GT ini dia pakai chipset MediaTek Dimensity 1100 5G, dan juga buat kameranya sendiri dapat di 64 kamera. Oh ya, ini triple kamera ya. Buat baterai sendiri dapat di 5000 mAh dengan fast charge di 67 watt juga. Buat harganya sendiri di varian 8 per 128 GB ini dia dibanderol di harga 4,399 juta. Gimana menurut kalian buat HP Poco X3 GT ini? Nah, kita lanjut, yaitu ada Poco X3 Pro. Setelah tadi ada Poco X3 GT, dan kali ini kita bakal masuk di Poco X3 Pro yang bisa dibilang ini adalah HP terakhir rekomendasi dari saya. Buat layarnya sendiri, buat HP Poco X3 Pro ini dia dapat di 6,67 inch dan juga IPS LCD dan juga udah support 120 Hz juga. Buat chipsetnya sendiri buat Poco X3 Pro ini dia dapat di Snapdragon 860, dan juga buat kamera sendiri ini dapat di quad kamera dengan kamera utamanya di 48 megapiksel. Buat kamera selfie-nya sendiri ini bisa dibilang gede ya, dapat di 20 megapiksel. Buat baterai sendiri buat Poco X3 Pro ini dia dapat di 5160 mAh dengan fast charge-nya yang di 33 watt. Buat harganya sendiri dibanderol di harga 4,099 juta di varian 8 per 256 GB. Gimana menurut kalian buat HP Poco X3 Pro ini? Ini sih oke ya. Nah, mungkin itu aja dari daftar harga Xiaomi di bulan Juni 2022 ini. Setelah sekian lama nggak ada daftar harga Xiaomi, dan kali ini saya udah nyantumin semua daftar harga Xiaomi di bulan Juni ini. Gimana menurut kalian? Ada HP keinginan kalian nggak di daftar harga kali ini? Coba deh komen di bawah. Tapi seperti biasa jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini juga ya. Dan mungkin segitu aja. Terima kasih dan dadah!